Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fi hadhihi al-fursati thamina wal ikhwa wal akhawat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan belajar al-fi'lu bin nadhar ila tarkibihi. Jadi fi'il ditinjau dari penyusunannya. Nah, fi'il dari penyusunannya itu ada dua. Jadi yang pertama adalah fi'il mujarrad ini. Lalu fi'il mazid. Nah, fi'il mujarrad itu terbagi menjadi dua. Fi'il thulathi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf penyusun. Lalu ada fi'il rubai mujarrad, rubai, arba'i, 4. Jadi ada yang tersusun dari 3 huruf, ada yang tersusun dari 4 huruf. Huruf asli, penyusun huruf asli. Jadi nanti ada huruf yang tambahan, nanti kita akan pelajarin apa huruf asli, apa huruf tambahan pada suatu fi'il. Oke. Nah, lalu fi'il mazid itu sama. Dia ada yang ketambahan 1 huruf, jadi tadinya 3 huruf ketambahan 1, misalkan sulasi mazid biharfin, seperti itu nanti ya. Jadi ada fi'il sulasi yang fi'il yang 3 huruf mazid biharfin yang ketambahan 1 huruf ya. Huruf tambahan. Jadi huruf aslinya itu 3 ya, lalu ketambahan 1 seperti itu. Ada fi'il rubai mazid ya, ada dia itu aslinya 4 huruf aslinya, tapi dia ketambahan 1 seperti itu. Nanti mazid pun nanti dibagi menjadi 3 ya, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang thulathi mazid biharf ya, ketambahan 1 huruf, ada biharfain ketambahan 2 huruf, atau bi thalathati ahruf ketambahan 3 huruf. Begitu juga yang rubai. Tapi kalau rubai itu sejauh pemahaman saya itu hanya sampai 5 huruf ya, mentok-mentok ya. Saya belum menemukan yang 6 huruf, atau mungkin saya lupa. Mungkin di pembahasan nahwu sharaf yang lebih advance itu dibahas ya. Jadi seperti itu. Langsung saja kita praktekkan ya, gimana sih pemahamannya tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid ini. Oke. Jadi yang pertama, teman-temanku sekalian, kita harus pahami dulu di dalam bahasa Arab. Kebal ini penanya. Nah, oke. Di dalam bahasa Arab, suatu fi'il ya, fi'il nih. Itu dia punya huruf penyusun. Ya, dia itu tersusun seperti itu ya. Seperti fi'lun di sini, kata fi'il saja itu dia tersusun dari fa ya, dengan kasrah dia. Lalu ada ain yang dia sukun ya. Lalu ada lam yang dia dhammatain ya. Seperti itu kan. Lun, fi'lun. Oke. Nah, ini kita bicara tentang isim ya. Ini adalah suatu isim. Kenapa isim? Karena dia berakhiran tanwin. Ini kita telah pelajarin di pembahasan yang awal-awal sekali ya. Nah, permasalahannya sekarang, fi'il itu ternyata dia juga tersusun dari sesuatu gitu. Kata fi'il atau kata kerja ya. Kata kerja di sini itu tersusun dari sesuatu seperti itu ya. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu berupa huruf tambahan seperti itu. Jadi fi'il atau kata kerja itu kan tersusun dari beberapa huruf tuh. Ada huruf K, E, R, J, A. Nah, ternyata dia itu bisa ketambahan 2 huruf plus an umpamanya menjadi kerjaan. Nah, an ini adalah suatu tambahan. Nah, begitu juga di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il mujarrad, fi'il mazid. Mazid itu dia ditambah. Jadi mujarrad itu ibaratnya kerja. Nah, ini ibaratnya, ini kan kata kerja. Kerja itu suatu kata kerja, verb gitu kan. Nah, ketika kita berbicara bahasa Arab, maka kerja ini itu namanya fi'il mujarrad. Mujarrad artinya dia ya aslinya emang seperti itu gitu kan. Dia sendirian, dia nggak ada huruf tambahan, nggak ada huruf tambahan an gitu kan. Kecuali kalau kita mengatakan kerjaan, dia ketambahan
an, berakhiran an gitu kan. Nah, maka bukan lagi fi'il mujarrad namanya fi'il mazid. Mazid itu artinya yang ditambah ya. Jadi mazid itu dia ketambahan suatu huruf. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Oke. Nah, kita akan memasuki apa aja sih bentuk-bentuk fi'il mujarrad dulu ya. Jadi ada fi'il tinjau dari jenis penyusunannya ya. Dari penyusunannya itu dia ada 2 seperti ini. Nah, yang pertama ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Ini aku tulis Arabnya biar tahu. Jadi ada al-fi'lu, fi'il, kata kerja ya. Mujarrad. Gini aja. Nah, al-mujarradu ya, mujarrad. Ada al-mazid. Nah, al-mazidu ya, mazid. Nah, seperti ini, mazid. Nah, fi'il mujarrad teman-teman itu terbagi lagi menjadi 2. Jadi mujarrad di sini tuh ada 2. Yang pertama namanya fi'il mujarrad yang terdiri dari 3 huruf ya. Artinya fi'il sulasi seperti ini, mujarrad. Jadi dia terdiri dari 3 huruf ya. Sulasi mujarrad, sulasi itu 3 ya. Nah, fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa ada tambahan seperti ini. Al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Al-fi'lu as-sulasiyu al-mujarradu ya, oke. Nah, contohnya apa sih? Contohnya sebagaimana yang kita ketahui, ada wazan atau fi'il, wazan fi'il ya. Ada wazan fi'il. Di sini yang pertama ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi ketiga wazan fi'il ini umumnya dia itu adalah fi'il sulasi mujarrad atau fi'il yang aslinya 3 huruf ya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Di sini sama, cuma yang membedakan itu harokatnya kayak gitu ya. Nah, dia itu nggak ada tambahan tuh. Kalau kita lihat tuh nggak ada tuh, di belakangnya nggak ada, di belakang sini nggak ada apa-apa ya kan. Dia fa'ala ya fa'ala gitu kan. Di sebelumnya nggak ada apa-apa, di tengah-tengahnya nggak ada apa-apa, murni tersusun dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi ada 3 huruf penyusun dalam suatu fi'il ini ya. Oke. Lalu contohnya apa sih? Sebagaimana kita pelajarin dulu ya. Mungkin kalau fa'ala itu ada contohnya nasara atau kata baca dari yang sering kita pakai ya. Nah, kataba artinya telah menulis. Di sini kalau kita lihat teman-teman, fa fi'il itu menempati kaf, ain fi'il itu menempati huruf ta di sini, lam fi'il ini menempati huruf ba di sini. Harokatnya kalau kita amati itu sama. Fa di sini fathah, fa fi'ilnya, maka fa fi'il dalam fi'il kataba yaitu kaf gitu ya, cara ngomongnya ya, berupa fathah juga. Wazan fa'ala, ain fi'ilnya fathah, maka
Fa fiil pada fiil kataba di sini adalah ta, fathah juga sama. Lam fiil dalam fiil fa'ala di sini adalah fathah, maka lam fiil dari fiil kataba itu adalah ba yang harokatnya fathah juga. Jadi kalau kita lihat di sini, aku rapikan dulu. Fa'ala kataba ka fa ka a fa'a kata la fa'ala kata ba. Jadi kayak gitu. Jadi kita mengikuti wazan yang dia sama-sama di sini, fa ain ya, fa dengan kaf, ain dengan ta, lam dengan ba. Harokatnya juga kita ikutkan. Jadi seperti itu ya. Jadi itu fiil sulasi mujarrad. Ada lagi fa'ila. Fa'ila contohnya fariha ya. Ini ada fariha. Fariha artinya happy ya, gembira ya. Fariha happy. Ini sama ya kalau kita amatin ain fiilnya atau huruf keduanya di dalam fiil ini itu harokatnya kasrah i, sama kayak wazannya gitu. Begitu juga fa'ula, ada contohnya hasuna. Hasuna artinya baik ya, menjadi baik. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah fiil sulasi mujarrad. Selanjutnya ada fiil rubai mujarrad teman-teman. Nah, fiil rubai mujarrad itu apa sih? Jadi yang kedua ada fiil rubai ya. Rubai mujarrad sesuai dengan namanya ya. Jadi namanya itu rubai, artinya dia 4. Jadi dia 4 huruf, 4 penyusun huruf asli pada suatu fiil. Nah, rubai ini aku tulis Arabnya supaya tahu. Al-fi'lu ar-rubai ya. Ini dhammah. Ar-rubai al-mujarrad. Al-fi'lu ar-rubai al-mujarradu. Fi'l rubai mujarrad. Nah, contohnya apa sih? Wazannya itu biasanya fa'lala. Jadi cuma ada satu wazan. Kalau tadi kan 3 wazan tuh. Kalau yang fi'il sulasi mujarrad itu ada fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Nah, kalau fi'il rubai mujarrad dia ada satu wazan namanya fa'lala. Jadi wazannya fa'lala. Ini aku tulis agak sini. Nah, fa'lala teman-teman, fa fiil di sini, ain fiil di sini yang dia sukun, lam fiil di sini, dia sama-sama fathah ya. Itu semua huruf asli penyusunnya, nggak ada yang tambahan. Seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Coba kalau kita cek di sini, itu ada yang namanya tom ana. Nah, ini aku samakan aja. Tom ana. Nah, tom ana. Kalau kita lihat di sini udah sesuai ya. Jadi fa'lala, tom ana, huruf keduanya sukun. Ini sukun, mimnya sukun. Ini ain fiilnya sukun, ini ain fiilnya yaitu mim, dia sukun juga. Yang lainnya fathah semua. Tom ana ini fathah. Oke. Tom ana itu artinya tenang atau tumak ninah. Kita artikan tumak ninah aja. Tumak ninah itu ya kita tenang, sholatnya bukan khusyuk, beda ya. Kalau tumak ninah belum tentu khusyuk. Tapi kalau khusyuk sudah pasti tumak ninah gitu ya. Jadi
tumak nina itu dia itu apa ya? Ya mungkin bahasa gaulnya slow motion gitu ya. Pokoknya Allahu Akbar. Nah itu seperti itu, santai, bukan yang Allahu Akbar. Nah bukan gitu. Tapi dia tumak nina. Ya. Tom ana artinya tumak nina, tom ana. Ya. Nah wazannya fa'lala. Semua di kata ini ya. Semua di kata ini aku hapus-hapusin biar nggak bingung. Oke. Nah. Tom anak ini semuanya, toknya, mimnya, hamzahnya, nunnya, semuanya ini itu dia huruf asli, nggak ada huruf tambahan. Ya walaupun lamnya di sini 2, kita bisa asumsikan, loh, Farhan ini lamnya yang kedua bisa jadi tambahan loh. Kan tadi fa'ala aja gitu kan. Ingat ya, kita membahasnya fi'il rubai mujarrad. Jadi asumsinya di kepala kita yang namanya rubai 4 dari sononya gitu kan, dari sananya itu sudah 4. Nggak ada asumsi bahwa oh lamnya ini tambahan loh. Oh apa jangan-jangan lam yang sebelum akhir ini yang tambahan ya, karena dia kan double tuh gitu kan. Itu nggak seperti itu ya. Jadi harus kita patenkan dalam pikiran kita bahwa fi'il rubai mujarrad itu dia paten dari sananya itu memang tersusun dari 4 huruf. Seperti itu. Salah satunya adalah tom ana. Contoh lain adalah, sini aku kasih contoh lain. Basmalah. Basmalah itu mengucap bismillah ya. Basmalah ya, mengucap bismillah. Jadi semua huruf yang ada di sini kalau kita perhatikan itu sama ya harokatnya. Semuanya di sini itu huruf mujarrad atau huruf aslinya yang enggak ada tambahan dia. Ya. Nah, cara membedakan itu tambahan atau enggak sih? Nanti setelah kita pahami ya bahwa yang tambahan itu bentuknya seperti ini, nanti secara naluri kita bisa membedakan itu ziyadah atau enggak, itu ketambahan atau enggak gitu. Tapi ada teorinya ya. Secara gampangnya, seandainya lam di sini yang terakhir ini aku buang. Contohnya, aku punya kata kerja makan. Terus ketambahan an. Lalu aku gabung tuh jadi makanan. Artinya an ini kan tambahan. Sama dalam bahasa Arab. Fa'lala. Kita asumsikan bahwa lam di sini adalah huruf yang ketambahan di akhirnya ya. Oke, seandainya kita hapus nih. Hapus beneran judul nggak apa. Fa'lala seperti ini. Kita hapus nih, kita coret nih ya. Fa'la, katakan gitu. Berarti yang tadinya basmalah menjadi basma gitu dong. Benar nggak? Jadi basma gini dong. Nah basma apa artinya? Kita cari di kamus-kamus bahasa Arab. Aku nggak pernah nyari sih. Bisa jadi ada artinya, tapi kayaknya nggak ada artinya deh. Jadi basma itu ya kita bisa asumsikan dulu seandainya itu nggak ada artinya gitu kan. Ya emang nggak ada artinya gitu. Loh kok ternyata ada artinya gitu kan. Bisa jadi dia dalam bentuk lain gitu kan. Dia bukan yaitu mungkin pembahasan lebih lanjut ya. Kita nggak akan bahas panjang-panjang. Intinya ternyata ada kata yang seperti itu ketika dihapus seperti itu ya. Ya. Jadi sederhananya seperti itu cara membedakannya. Nah, itu tadi adalah fi'il rubai mujarrad. Sekarang kita masuki pembahasan yang agak panjang ya, yaitu fi'il mazid. Jadi tadi itu kalau kita lihat di sini ada mujarrad. Jadi kalau fi'il itu dari penyusunannya itu ada 2. Ada mujarrad yang dia itu asli-aslinya saja ya. Yang KW minggir dulu ya, asli-aslinya saja. Oke. Kalau mazid itu dia yang asli plus KW ya. Jadi KW super dong. KW super ya, oke. Nah, jadi mazid fi'il sulasi mazid maupun rubai mazid itu ada huruf aslinya tetap ya.
cuman dia ada tambahannya, imbuhannya kalau di dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, kita coba tuh apa aja ya, fiil sulasi mazid. Jadi al-fi'lu as-sulasiyu al-mazid. Ya, fi'il sulasi mazid. Fi'il yang 3 huruf lalu dia ditambah. Nah, ditambahnya apa? Ditambahnya berapa? Kan gitu. Kalau ketambahan kan dia bisa ketambahan di awal. Misalkan makan, ditambahin menjadi memakan. Ada yang ditambahin di akhir menjadi makanan, kan gitu. Nah, di dalam bahasa Arab tuh sama, konsepnya sama, hanya saja mungkin penempatannya berbeda dan bentuk-bentuknya bervariasi seperti itu ya. Nah, contoh yang pertama, ketambahan 1 huruf. Jadi fi'il sulasi mazid biharfin. Jadi al-fi'lu as-sulasiyu al-mazidu bi harfin, seperti ini. Bi harfin. Jadi kalau kita ngomong fi'il yang 3 huruf ketambahan 1 huruf, berarti al-fi'lu as-sulasiyu al-mazidu bi harfin. Fi'il sulasi mazid bi harfin. Kayak gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di sini ada yang namanya af'ala. Nah, huruf aslinya yang mana kira-kira? Tentu fa ain lam. Fa ain lam ini adalah huruf asli. Oke. Lalu ketambahannya berarti dia ketambahan di awal. Nih ya, ketambahan hamzah qat'i, namanya gitu ya, hamzatul qat'i atau hamzah kotok, hamzah kotok ya, kotok ya, hamzah kok hamzah sih, hamzah qat'i ya, seperti ini, oke. Nah, hamzah qat'i ini teman-teman itu adalah ziyadah tadi ya. Bi harfin ziyadah yazid al-mazid ya, dia ketambahan 1 huruf seperti itu. Nah, contohnya apa? Ada ansa ya, ansa. Contohnya adalah ansa seperti ini. Ansalu, sa ini kan kayak sukun, ini kan dibaca panjang ini, ansa gitu kan. Harusnya kan ansaya atau apalah ini huruf aslinya gitu kan. Nah, sorry aku bukan nyebut tadi, nggak aku ngomong huruf asli ya. Nanti itu pembahasan ilal ibdal, kita nggak bahas dulu. Intinya yang tambahan di sini adalah si hamzah ini adalah suatu tambahan. Jadi aslinya bagaimana? Aslinya nasiya. Aslinya nasiya. Ya. Nasiya itu lupa. Kalau ansa melupakan. Gitu. Oke. Jadi ada lagi, contohnya adalah karima. Karima artinya memuliakan. Ya. Dalam sebagian fi'il karuma. Ya. Dalam sebagian kamus dia karuma. Nah, intinya karima dia mulia. Tapi kalau akroma di sini ngikutin wazan af'ala ini dengan bizadah di harf ya, ditambah dengan 1 huruf ya, yaitu hamzah di awalnya seperti ini. Nah, menjadi akroma, ngikut fiilnya ya. Jadi huruf yang tadinya pertama di sini kaf ini, ketika ketambahan 1 huruf dia jadi sukun. Nah, maka ini sukun.
Akroma, akroma artinya memuliakan. Seperti itu ya. Nah, itu biziyadah harf. Lalu ada contoh lagi dengan wazan yang berbeda. Fa'ala. Fa'ala yang tadinya fa'ala gitu doang, ketambahan alif di sini. Fa'ala. Jadi apa bedanya alif sama hamzah nanti kita akan pelajari di kelas yang akan datang ya. Fa'ala. Contohnya ada wa'ada. Membuat janji. Wa'ada. Membuat janji. Jadi kalau wa'ada gitu aja ya nggak ada alifnya, artinya janji ya, berjanji. Kalau wa'ada membuat janji atau ya berjanji gitu ya, membuat perjanjian. Wa'ada ya, seperti itu. Lako ya, lako. Fa'ala lako ya, ko-nya ini seakan-akan dia fathah seperti ini, tapi kita nggak pelajaran itu sekarang ya. Jadi lako itu salah satu contohnya. Oke. Nah, itu fa'ala. Lalu ada fa'ala, jadi ada tasydidnya, ada penekanannya ya. Fa'ala, jadi ainnya di sini fa'ala, jadi kayak gitu ya bacanya ya. Nah, ini itu aslinya ainnya itu ada dua teman-teman, seperti ini. Fa'ala, fa'ala, aslinya seperti ini aslinya, tapi diringkas menjadi ini. Fa'ala ya, fa'ala, jadi ada tasydidnya di ain fi'ilnya. Kini aku hapus saja, ini pembahasan lebih lanjut sebenarnya. Oke, fa'ala contohnya apa? Allama, mengajarkan. Jadi yang tadinya alima artinya belajar, menjadi mengajarkan. Mengajarkan, yaitu allama. Fa'ala ngikuti wazan ini. Oke, jelas ya. Nah, itu adalah fi'il thulathi mazid biharf. Ya. Nanti ada yang ketambahan 2 huruf. Ini yang ke berapa tadi? 2 fi'il thulathi mazid biharf. Nah, di sini ada biharfain. Biharfain. Gini aja. Biharfaini ya. Biharfain, ketambahan 2 huruf. Jadi yang tadinya cuma fa'ala doang, misalkan nih fa'ala doang gitu kan, karena 3 huruf. Ya, fi'il sulasi ya 3 huruf. Mazid biharfain, ketambahan 2 huruf. Yang tadinya itu cuma 2 huruf, 3 huruf. Ini kan 3 tuh, 1, 2, 3. Ketambahan 2 huruf lagi. Berarti total ada 5 huruf. Total ada 5 huruf. Seperti itu. Nah, contohnya apa di sini? Wazannya itu ada 5 ya, ada 5 wazan. Ada 5. Yang pertama, infa'ala. Ini aku nggak hafal, cuman kalau disuruh tasrif oke gitu kan. Jadi memang seperti itu ya, nggak ada yang benar-benar hafal wazan-wazan itu. Saya belum pernah menemui orang yang benar-benar hafal sorof, tasrif, satu kitab atau apa itu. Saya belum pernah menemui. Kalau nahwu ada, tapi kalau sorof rumit ya, karena memang wazannya banyak dan bentuknya berbagai macam. Tapi kalau kita pelajarin itu bisa dipelajari. Cuma kalau dihafal itu terlalu rumit karena wazannya ini ya. Infa'ala pertama adalah
In fa'ala. In fa'ala. Jadi yang tadinya fa'ala doang ketambahan in. Nah di sini. Nah kenapa kok gak dikasih harokat? Yang pertama itu in, kan kita biar tahu tuh cara bacanya gitu kan. Nah ada istilah yang namanya hamzah wasl, hamzah qata'. Jadi hamzatul wasli, hamzatul qata'i. Nah adapun yang pertama ini itu dia adalah hamzah wasl, hamzah wasli. Hamzah wasli itu biasanya kalau dia terletak di awal kata seperti ini, ketika ada kata sebelumnya itu dia bisa nyambung tuh. Dia tidak terbaca, langsung terbaca yang nunnya, nggak lagi in fa'ala gitu, i-nya sudah nggak ada, tapi tetap ditulis dia seperti itu ya. Nah lalu ciri lain si hamzah wasal ini, dia tidak menerima harokat, makanya kita tidak kasih harokat. Itu cara membedakannya, tapi nanti kita akan perdalam lagi di pembahasan khusus tentang hamzah wasal, hamzah qata'i di playlist yang lain ya, karena itu ilmu yang advance ya, lebih tinggi lagi. Jadi itu ya, in fa'ala. Kalau hamzah qata'i dia mesti ada ininya. Nah kayak gitu. In fa'ala. Contohnya apa? In sorofa. Ini sering di kitab-kitab muncul. In sorofa itu berpaling ya. In sorofa. Nah seperti ini. In sorofa. Oke, berpaling. Lalu ada lagi wazan ifta'ala. Oke. Nah, ifta'ala. Contohnya apa? Ijtama'ah. Nah, ini sering kita dengar ya. Ijtama'ah. Ijtama'nya berkumpul ya. Ijtama'a qaum ya. Jadi berkumpul suatu kaum. Ijtama'a. Ada lagi contohnya adalah tafa'ala. Tafa'ala ini dia tambahan ta dan juga ain di sini. Apakah ain yang pertama atau ain yang kedua? Nanti pembahasan di pembahasan yang advance ya. Jadi di sini kan aslinya kan seperti ini. Tadi udah aku terangin bahwa syiddah atau tasydid itu aslinya dia dua huruf yang sama. Satunya ada yang sukun, satunya ada yang harokatnya. Gitu kan. Nah, kita nggak tahu ini yang ketambahan yang ini atau yang ini. Gitu. Nanti ada teorinya. Kita nggak bahas di sini dulu ya. Intinya dia ketambahan dua huruf ya, ketambahan ain di sini satu. Jadi kalau ada syiddah di sini pembahasannya tentang mazid, maka sudah kita pastikan bahwa si ain ini di sini itu ada yang suatu ketambahan, ada yang huruf yang enggak aslinya kayak gitu. Dia yazid, ya mazid. Lalu ataknya ini juga dia huruf tambahan seperti itu. Tafa'ala contohnya apa? Ta'allama itu artinya juga belajar ya. Mempelajari ya, mempelajari. Kalau tadi mengajarkan ya, allama mengajarkan. Kalau ini mempelajari, ta'allama mempelajari ya. Ta'allamu al-arabiyyata itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pelajarilah kalian bahasa Arab fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab termasuk dari bagian agama kita. Seperti itu. Nah, ada tafa'ala, lalu ada apa lagi? Ada tafa'ala. Jadi panjang fa gitu. Ketambahannya di mana berarti? Ketambahan ta di sini, lalu ketambahan alif, lalu sudah cuma dua aja ya, biharfain ya. Tafa'ala seperti ini. Contohnya apa? Contohnya di sini taba'ada, menjadi jauh ya, menjauhkan ya. Taba'ada. Ini yang bagus ainnya. Taba'ada jauh ya, ba'id ya, jauh, ba'id, taba'ada jauh ya. Oke, terakhir ada if'ala. Jadi lamnya ada tasydidnya. Jadi seperti ini. Ini ingat ya, nggak ada harokat kasrahnya ya. If'ala. Jadi lamnya di sini ada dua gini.
Ya, seperti itu. Contohnya apa? I'wajjah. Ini jarang muncul banget ini kata ini ya, tapi nggak apa-apa kita pelajarin. I'wajjah. Jadi ada ain ya sukun sama kayak ini. Wa ya wa ain fi'ilnya di sini wawu fathah, jim ya lam di sini ada dua makanya dia tasydid ya. I'wajarnya jadi bengkok. Menjadi bengkok, ini bengkong atau bengkok seperti itu ya. Lalu ada yang dia ketambahan 3 huruf. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi di awal, ada ketambahan 1 huruf biharf, ada yang ketambahan ini 1 huruf ya. Nah ini biharfin, dia ketambahan 1 huruf, ini ketambahan 1 huruf. Lalu biharfaini, ini ketambahan 2 huruf ini ya. Lalu bisalasati ahruf, ketambahan 3 huruf. Ketambahan 3 huruf. Jadi bi salah sati ahrufin. Jadi tulisannya seperti ini. Bisalah sati ahruf. Ya. Ketambahan 3 huruf, ini ada 3 huruf. Jadi yang tadinya 3 fa'ala to gini to ya, fa'ala kok fa'gola sih, fa'ala ya, dia ketambahan 3 huruf, entah dia di sini kita nggak tahu, pokoknya ketambahan 3. Oke, kita cek apa aja wazannya. Oke, jadi wazannya itu ada 4. Yang pertama di sini ada istaf'ala ya, istaf'ala. Kalau kita amati fa'alanya itu di akhir doang di sini. Nih 3 huruf aslinya itu di akhir doang. Jadi yang 3 sebelumnya itu berupa tambahan. Jadi ista ini ya, hamzah wasl, sin sukun, tak fathah di sini adalah suatu huruf yang tambahan, dia tambahan ya. Istaf'ala contohnya apa? Istaghfaro. Ini sering ini ya. Istaghfaro. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfar ya. Istaghfaro artinya kita meminta ampunan ya. Meminta ampunan, istighfar ya, atau beristighfar ya, gitulah ya, seperti itu. Lalu ada lagi wazannya apa? If'ala. Jadi fa fiilnya ini, ain fiilnya ini, lam fiilnya yang ini ya, if au ala. Jadi ketambahan ain, wawu, ain dan hamzah di sini. Di sini ada 2 ain. Ain mana yang sebenarnya itu huruf asli? Ini aku terlalu keburu-buru ya ngomong kalau ini ain. Bisa jadi ini, bisa jadi ini kan gitu kan. Intinya fa ain lam, fa'ala intinya itu. Terus yang mana yang asli? Nah, kita bisa lihat dari konteksnya ya. Sebenarnya ada teorinya, cuman untuk saat ini mungkin kita bahasa anak sekarang itu los gitu lah. Pokoknya jalan dulu lah gitu. Nah, contohnya apa? Kita lihat dulu contohnya. Contohnya di sini ada if'aw ala itu irrawraqa. Seperti ini, irrawraqa. Nah, ini sama-sama ro ya, dia sama-sama ain. Ini ain fiilnya. Di sini ain sama-sama fathah. Wawu di sini. Nah, ini huruf tambahannya. Lalu si hamzah wasal di sini huruf tambahannya, lam di sini, qafnya di sini. Oke. Ini aku hapus biar enggak bingung. Ini aku rapikan lagi.
Ini ghain ya, ghain. Raw roko. Raw roko. Seperti ini. Raw roko itu berlinang air mata ya. Jadi orang Jawa bilang tuh mbrebes mili apa ya? Ya terharu apa ya? Pokoknya airnya dretes apa ya? Mengalir, nangis. Raw roko ya, berlinang air mata. Nah, untuk tahu mana yang ziyadah, mana yang ini, apa ndak ini, ya sebenarnya kalau ada dua huruf tambahan gini, kita bisa pahami bahwa bahwa dia bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini gitu. Bisa jadi yang ro ini, bisa jadi yang ro yang pertama. Nah, itu nanti dibahas di kitab namanya Sarfut Ta'lim wa Tatbiq fil Qur'anil Karim karya Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut dari Mesir. Itu salah satu kitab yang kita bahas dengan dosen-dosen jurusan saya ya. Seperti itu, nanti kita akan pelajarin di kitab situ ya. Nanti ada playlistnya untuk nahwu shorof yang level advance ya, level yang tingkat yang lebih tinggi lagi. Lalu ada if awwala. Jadi if awwala, jadi wawunya ada dua di sini. Oke. Nah, apa aja ijlawwadha contohnya? Ijlawwadha itu berlalu dengan cepat. Jadi cepat sekali ijlawwadha ya. Jadi berlalu cepat. Berlalu cepat ijlawwadha, if awwala sama ya. Lalu ada lagi if'ala. Seperti ini. Jadi dia ketambahan fa di sini. Kok fa? Hamzah wasol di sini, alif lalu ketambahan lam. Gitu ya. Itu cara mengidentifikasinya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ihmarra. Ihmarra, memerah. Ya, memerah. Ikhdarra. Jadi ikhdarra, menghijau. Ya, gitu ya contohnya ya. If'ala, ihmarra, seperti itulah. Lalu yang keberapa? Fi'il sulasi mazid. Ya, fi'il sulasi mazid kedua. 1 fi'il sulasi mujarrad, 2 fi'il rubai mujarrad. Ini ketiga ya. Fi'il sulasi mazid, fi'il rubai mazid sekarang. Fi'il rubai mazid. Jadi dia aslinya 4. Tadi kan aslinya 3 ketambahan. Ketambahan 1, 2 atau 3. Ketambahan 1 biharaf, ketambahan 2 biharfain, ketambahan 3 bisa satu haruf. Ya kan? Lah kalau fi'il rubai mazid dia aslinya 4. Entah ketambahan 1 atau ketambahan 2 nanti kayak gitu. Oke, kita cek nih apa aja tuh. Nah, yang pertama adalah ketambahan 1 huruf. Ketambahan 1 huruf biharfin. Ketambahan 1 huruf, wazannya tafa'lala. Seperti ini. Tafa'lala. Kok enggak tafa'la? Ya gimana ya? Sukunya ada 2. Gitu kan? Enggak bisa ya. Jadi yang tasydid itu biasanya satunya sukun. Kalau ada tasydid, misalkan ini contoh ya. Tafa'alla contohnya, walaupun nggak ada ya wazan kayak gini nggak ada. Tafa'alla contohnya, lam di sini itu aslinya lam sukun, lam sama seperti ini. Tafa'ali contohnya ya seperti ini. Nah, itu aslinya. Kalau dia itu 2 huruf yang sama kayak gini, itu
nggak ditasdid ya. Sejauh pemahaman saya nggak ditasdid, atau mungkin saya yang lupa, nggak tahu ya. Tapi memang wazannya seperti ini gitu ya, tafa'lala. Lagian kalau dia ini disukun, misalkan ini ternyata sukun tuh gitu kan, itu nggak boleh, itu kayak gini tuh nggak boleh. Walaupun dia dirubah menjadi seperti ini, menjadi tasdid karena dia sukun gitu kan. Nah, lalu di sini ainnya sukun juga, ini kan ainnya sukun tuh. Nah, ini dalam bahasa Arab, kenapa ini? Ini dalam bahasa Arab nggak boleh. Jadi bertemu dua sukun ini tuh sama aja ada sukunnya yang tasdid, ini kan hasilnya kayak gini. Itu nggak boleh, itu nama iltiqo usakinain ya. Nanti kita akan pelajari ya lebih dalam lagi. Jadi kita kembali lagi di wazan ini. Apa tadi kok lupa aku. Tafa'lala. Seperti ini ya. Tafa'lala ar'ah. Contohnya apa? Taba'sara. Nah, ini contohnya. Taba'sara. Jadi taba'sara itu serak ya, kayak saya sekarang ini serak. Afwan ya, sorry. Taba'sara serak ya. Serak. Ini aku minum dulu ya, haus. Bismillah. Oke, taba'sara ya, serak. Taba'sara artinya serak. Lalu itu biharf, jadi cuma satu wazan ya. Ada biharfain, jadi biharfain dua ketambahan dua huruf itu ada dua wazan. Nah, wazannya adalah if'alallah. Yang pertama ada if'alallah, jadi dia ketambahan sini, lalu ketambahan di sini ada satu lagi, ada dua ya, ada dua huruf tambahan, if'alallah dan if'anlala. Jadi kayak gini, if'anlala ketambahan nun di sini ya, nun dan lam. If'anlala, sorry saya lupa. Ini oh ya. Jadi ini rubai ya, maka nomor janggal ini. Jadi ini if'an lala, ini ada lam yang tambahan. Yang pertama yang terakhir nanti kita akan pelajarin cara mengidentifikasinya. Lalu ada hamzah dan ada nun. Jadi huruf aslinya adalah 4 ya. Jadi fa'lala ya, fa'lala huruf aslinya fa'lala ya, ketambahan hamzah wasal, nun dan juga ya udah itu aja ya, ketambahan itu. If'an lala seperti itu ya. Contohnya apa? If'alallah, iqsya'arra. Qaf. Iqsya'ar if'alallah, sama ya. Ini harokatnya sama, wazannya sama, penyusunannya sama, bentuk dari kata yang penyusun ini sama dengan wazan ini ya. Jadi hamzah ini menepati hamzah, qaf ini fa fiilnya ini dia sukun sama sukun, shin sya ini dia fathah menepati ain fiil, lam ini ainnya yang ini fathah, ra di sini dia tasydid sama dia tasydid. Iqsya'ar artinya merinding ya. If'an lala itu salah satu contohnya ihronjama ya, ihronjama. Jadi ihronjama artinya berkumpul, ihronjama.
Kita simpulkan teman-teman. Jadi fiil ya dari penyusunannya ada dua. Yang pertama ada mujarrad. Ini aku pakai bahasa Indonesia dulu ya. Maksudnya tulisan Latin ya. Ada mazid. Oke. Mujarrad terbagi menjadi 2 ya. Mujarrad sulasi yang 3 huruf berarti fiil sulasi mujarrad ya. Ada yang rubai yang menjadi yang aslinya itu 4 huruf. Kalau mujarrad itu huruf asli ya, huruf aslinya itu 3 atau 4 ya, mujarrad sulasi rubai. Mazid itu sama, ada sulasi mujarrad ada sulasi rubai juga ya. Ada sulasi, ada rubai. Jadi yang huruf aslinya 3 sama ya, 3 sama. Dia nanti ketambahan gitu ya. Dia akan ditambah, ketambahan. Nah, ketambahan itu dia yang ada yang aslinya 3, mazid ketambahan 1. Berarti biharf. Ketambahan 1. Ada yang ketambahan 2. Biharfain. Ada yang ketambahan 3. Bisalah sati ahruf. Rubai itu cuma 2 ya, ketambahan 1 atau ketambahan 2. Jadi biharf atau biharfain. Jadi kalau rubai itu asalnya dia 4 ketambahan 1 jadi 5, ketambahan 2 jadi 6. Gitu ya. Nah, sulasi itu hasilnya 3 ketambahan 1 jadi 4, ketambahan 2 jadi 5, ketambahan 3 jadi 6. Makanya ada istilah fiil sudasi. Sudasi itu artinya dia 6, penyusunnya itu ada 6. Jadi 3 plus 3. Jadi ada 3 yang huruf asli ya sulasi plus 3 bisalah sati ahruf ketambahan 3. Istilahnya adalah fiil sudasi. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman yang mungkin kesulitan bisa banget DM saya di Instagram saya Muhfarhan Rosyidi atau tulis komentar di sini ya. Itu silakan komentar, silakan tanya, silakan apa, insyaallah saya jawab. Seperti itu ya. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.